Jaringan tidak stabil itu, Bu. Ibu Iya. Sri itu, Bu. Mati. Jaringan itu. Nah, hilang kan? lagi. Pak Sunardi, kok. Apa aku dulu? Cek Pak Novi jadi. Sudah Dulu. jadi Bu Sri ya ganti Pak Sunardi aja, Bu Ayu ya. Ya, siap Bu. Sudah saya record. Nanti tinggal di-cut dikit. Aku record. Siap ya Pak Sunardi ya. Pak Sunardi boleh record juga kalau bisa. Nggak bisa. Oh ya sudah. Mulai Bu. Sip. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, Pak. Ya, kalau baik semua. Baik, Pak. Pak, mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Sepertinya hadir semua. Hadir, Pak. Hadir ya. Sebelum kita... Nihil yang tak masuk, Pak. Siapa? Nihil tak masuk, Pak. Skip ya. Oh, ya. Ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Silakan Ketua Kelas Pak Novi untuk memimpin doa. Oke. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita aktivitas belajar dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita Bapak Sunardi bisa kita terima dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Novi telah memimpin doa. Untuk pelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan materi tentang perbandingan trigonometri. Pak. Halo? Suaranya kecil, Pak. Halo? Kedengeran Pak. Mati lampu ini ada tadi mati, hidup lagi, mati lagi. Kedengaran, Bu? Kurang Kecil besar, suaranya Pak. Pak Sunardi, suaranya Pak kecil. Nggak usah pakai headset Pak Sunardi. Ya? Kedengaran nggak? Kedengeran. Jelas. Caranya besar lagi, Pak. Ya, Tak entar. apa-apa, di rumah pula kamu tuh, Pak. Jerit-jerit lah di rumah. Halo? Jelas, ada suaranya. Ya. Baiklah, Bapak akan pembelajaran kita hari ini tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum kita pembelajaran, Bapak akan membagikan link pretest pada WA kalian masing-masing. Silakan kalian kerjakan. Pak memberikan waktu 5 menit. Sudah, Pak. Dan Baiklah, kalau kalian sudah mengerjakan pretest, silakan kumpul pretestnya dengan ke nomor WA Pak, kirim kembali. Silakan kalian buka bahan ajar di WA kalian yang Bapak bagikan linknya. Baiklah, Bapak akan menjelaskan materinya sedikit ya. Perbandingan trigonometri ini memiliki kompetensi dasar yaitu menjelaskan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kotangen, seken, dan kotangen pada segitiga siku. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio, trigonometri, sinus, kosinus, tangen, koseken, seken, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat diharapkan mampu mengetahui
definisi dan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang kedua, mampu menyelesaikan permasalahan yang kontekstual yang berhubungan dengan dunia nyata. Adapun manfaatnya, perbandingan trigonometri yang kita pelajari hari ini nantinya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, misalnya untuk mengukur tinggi, mengukur tiang, pohon, atau tembok tanpa harus kita memanjat, mengukur lebar sungai tanpa harus menyeberang, dan lain sebagainya. Anak-anakku, perhatikan ini segitiga apa ini? Lancip, Pak, lancip. Lancip. Siku-siku. Pak, siku-siku. Ada Lancip yang tahu itu. apa pengertian segitiga siku-siku? Salah satu sudutnya 90 derajat, Pak. Ya, benar, betul. Ya, di sini kita masalah perbandingan trigonometri. Jika ketiga sisi ini kita ketahui, maka kita dapat menentukan perbandingan trigonometri. Yang Bapak mau tanyakan, jika salah satu sisi ini tidak diketahui, bagaimana cara kita menentukan perbandingan trigonometrinya? Hitung Dan wae, Pak. teorema 180, Pitagoras, Pak. Teorema Dari Pitagoras, dulu. Pak. Ya, Pitagoras. betul. Jadi apa yang dimaksud dengan teorema Pitagoras? Apa yang dimaksud dengan teorema Pitagoras? Teorema yang hanya bisa digunakan untuk segitiga siku-siku. Untuk mencari Ya. salah satu sisinya yang belum diketahui. Ya. Jadi teorema Pitagoras itu yaitu kuadrat sisi miring. panjang sama dengan jumlah kuadrat kedua sisinya. Ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Di sini pengertian trigonometri. Perbandingan trigonometri adalah perbandingan ukuran sisi suatu segitiga siku-siku apabila ditinjau dari salah satu sudut yang terdapat pada segitiga siku-siku tersebut. Nah, di sini ada perbandingan trigonometri. Untuk sin, depan dibagi miring, koseken, samping dibagi miring, tangen, depan dibagi samping, koseken, miring dibagi depan, seken, miring dibagi samping, kotangan, samping dibagi depan. Nah, contohnya kalian lihat sendiri. Sudut istimewa ya. Untuk sudut istimewa adalah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang dapat ditentukan nilai tanpa menggunakan kalkulator. Adapun contoh perbandingannya, baiklah, Bapak akan membagikan. Adapun permasalahan yang kalian harus dipecahkan yaitu suatu tangga panjangnya 12 meter disandarkan pada dinding sebuah rumah. Sudut yang dibentuk tangga dan tanah sebesar 45 derajat. Tentukan tinggi dinding dari tanah. Baiklah, untuk memecahkan masalah yang Bapak paparkan ini, kalian silakan membuka LKPD kalian masih yang sudah Bapak bagikan dan di link. Apakah ada masalah, Bapak Ibu? Ada apa ke Pak? Masalah itu tuh, Pak. Jadi nggak ada Kalian apa, Pak? bahan ajar. Oh. Ya. Sudah ada di bahan ajar yang Bapak bagikan di link.
Sudah Bapak Ibu? Ada yang sudah? Halo? Halo? Belum, Pak. Ya. Lagi Masih ngerjain, nyari Pak, Pak. sabar Pak. Bingung, cari materinya dulu Pak. Kami Pak. Kami Lihat di buka bahan link. ajar yang Bapak Ya bagikan. Pak. Lagi baca bahan ajar, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Sebentar, Pak. Yang merasa kesulitan tanyakan dengan Bapak ya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Baiklah. Bapak akan mempersilakan kalian menyajikan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Boleh bantu tampilin LKPD-nya, Bapak? Ya, ini LKPD-nya. LKPD-nya tujuan pembelajaran peserta didik menjelaskan rasio ya. Sudah ya? Apa yang kelompok mana yang mau presentasikan? Kelompok 2. Halo? Halo? Oke, saya Bapak coba naikin, Pak. Naikin dikit ya, Pak. Segi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan kelompok 1, Ayudia, beranggotakan Oktarina, Yesi, dan Nursida. Oke, itu Bapak itu diisi sesuai itu Pak ya, sisi depan per sisi miring gitu kan. Pak, atasin sedikit, nggak kelihatan segitiganya. Lewatan Pak. Nah, segitiga yang pertama untuk kolom kedua itu isiannya depannya kan 4 cm Pak, miringnya 5 berarti 4/5 untuk segitiga yang pertama ini. Terus kalau sisi samping per miring berarti 3/5. Sisi depan per samping berarti 4/3 Pak. Segitiga yang kedua itu depan per miring 12/15, samping per miring 9/15, lalu depan per samping 12/9. Untuk segitiga yang ketiga itu yang pertama 8/10, yang kedua 6/10, yang ketiga 8/6. Atau bisa lebih sederhanakan Pak, sama-sama dibagi 2. Berarti 4/5 terus 3/5 sama 4/3 Pak, begitu. Ya, Itu untuk kolom-kolomnya. Yang ke bawah Pak. Yang saya temukan kesimpulannya adalah karena ini segitiga siku-siku sesuai dengan bahan ajar yang Bapak berikan tadi, maka kalau sisi depan per miring itu namanya sin Pak. Lalu kalau misalnya samping per miring itu namanya cos. Kalau depan per samping itu namanya tan. Begitu. Bapak, nanti boleh ditanggepin. Kelompok yang lain gimana? Ada tanggapan teman-teman? Sama, Pak.
Sama ya. Ya. Kalian Ke bawah. sudah memahami ini tentang masalah perbandingan trigonometri. Ya. Kalau kalian sudah memahami, Bapak akan memberikan post test kepada kalian ya. Bapak akan membagikan post test, silakan kalian kerjakan post testnya untuk mengetahui sebatas mana keberhasilan kalian mempelajari materi trigonometri, perbandingan trigonometri. Ya Pak, kasih waktu 5 menit, silakan. Ya, Pak. Sudah? Udah, Pak. Ya, Dikit lagi, Pak. ya saya tunggu ya. Ya, Pak. Dikit lagi, Pak. Udah, Pak. Ya, silakan kumpul ke link Pak ya, Pak. Nah, sudah selesai semua ya mengumpul. Anak-anak sekalian, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Ada, Pak. Ya, silakan. Apa? Kesimpulannya yaitu dari kelompok kami mendapatkan beberapa rumus trigonometri, Pak. Ya, apa saja, anakku? Tadi kalau dari Bu Ayu tadi, sin. Lebih enaknya cara menghafal perbandingan trigonometri yaitu untuk mencari sinusnya yaitu sin itu demi depan per sisi miring atau dibagi sisi miring. Kalau untuk mencari cos alfa yaitu sami samping per sisi miring. Dan untuk mencari tangen yaitu desa depan per sisi miring. Sedangkan kosekan yaitu kosekan alfa yaitu middle miring per sisi depan. Untuk sekan alfanya rumusnya yaitu mise miring per sisi per samping. Sedangkan untuk kotangannya yaitu kebalikan dari tan yaitu samping per sisi depan. Seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Benar atau tidak? Ya, untuk itu Fajar silakan kita kasih aplaus untuk memberikan kesimpulan yang bagus sekali. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan format link tentang refleksi pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang kelebihan dan kekurangan yang Bapak sampaikan kepada kalian tadi. Untuk oleh-oleh kalian di rumah, Bapak akan mengasihkan tugas yang sudah hilang sinyal. Mati lampu. Jaringan tidak stabil. Hilang sinyalnya. Dikit lagi padahal. Tunggu baik Bu, biasanya kalau dagek datang lagi sinyal gitu.
Nah, hilang. Masuk lagi. Nggak apa-apa kali ya ditunggu, kasihan soalnya tinggal akhir. Nah, Pak Sunardi lanjut aja, nanti bisa di-cut terus digabung aja. Mati lampu. Ya, lanjut. Ya. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, sebaiknya kita diakhiri dengan membaca doa supaya pembelajaran kita yang barusan kita pelajari. Saya minta Pak Nopiansa untuk memimpin doa. Silakan Nopiansa. Ya, Pak. Halo, Oh, silakan iya, Pak Nopiansa. ya, Pak. Ya, Pak. Siap. Halo. Baiklah. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, sebelum kita pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa agar apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sunardi bisa kita terima dengan baik, bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa tugas kita dibuat, ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Bu Ayu. Langsung komentar Bu ya. Ya, baik. Selesai, Pak. Komentar Bu ya, lanjut. Ya, lanjut Pak. Komentar ya. Ya. Silakan. Bu Nursidah. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak akhiri. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Jaringan ketinggalan. Bu Nursidah, apa saya dulu? Saya nggak apa-apa, saya dulu. Bu Nursidah dulu. Ya. Apa Bu? Oke. Izin menanggapi Pak Sunardi dan Ibu Emni. Untuk Pak Sunardi mahasiswa, tadi sudah dimulai dengan berdoa, mengecek kehadiran, salam, itu sudah dimulai dengan baik. Kemudian dilanjutkan dengan pretest. Seharusnya menurut saya pretestnya itu setelah Bapak menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya, baru persepsi, motivasi, baru diberikan pretest. Jangan langsung pretest dulu. Menurut saya diberikan tujuan pembelajaran dulu, persepsi, motivasi, baru kemudian ke pretest. Kemudian yang selanjutnya agak sedikit mengganggu di model pembelajaran PBL itu memberikan materi. Bapak tadi bilang Bapak akan menjelaskan materi dulu sedikit. Itu seharusnya diberikan masalah dulu, materinya nanti Pak di penguatan saja. Seperti itu. Seharusnya masalahnya dulu ditunjukkan, setelah anak-anaknya diskusi, kan tadi Bapak bilang memberikan bahan ajar. Jadi materi itu bisa di bahan ajar, anak-anaknya mencari informasi sendiri. Nanti di tengah-tengah diskusi, anak-anaknya itu bisa bertanya. Nah, Bapak memberi sedikit-sedikit di situ bisa. Tapi jangan dibilang kalau Bapak mau menjelaskan materi itu sangat mengganggu pada model pembelajaran PBL seperti itu. Karena nanti tidak akan berbasis masalah lagi kalau sudah diberikan materi di awal. Nah, pada proses diskusi sudah baik. Terus tadi seharusnya pada yang teorema Pitagoras itu diberi dulu kesempatan siswanya memberikan beberapa pendapat, baru nanti Bapak menyimpulkan. Tadi Bapak terburu-buru baru mendengarkan sedikit, langsung Bapak potong. Jadi teorema Pitagoras seperti ini. Seharusnya dengarkan dulu dari siswanya. Kemudian
reward pada saat Bu Ayu sudah tampil. Tadi Bu Ayu sudah tampil, tidak dikasih reward. Kemudian selanjutnya Bapak ingat, oh ya setelah itu Ibu siapa tadi baru dikasih reward itu. Seharusnya konsisten kalau mau kasih reward dikasih reward Pak. Refleksi sudah ada, kemudian tugas di rumah ada, tapi materi selanjutnya tadi oleh karena terputus mungkin lupa menyampaikan, itu belum disampaikan. Kemudian ya seperti itu Pak, lumayan bagus, tapi catatannya yang mengganggu menjelaskan materi tadi itu mengganggu sekali. Itu pendapat dari saya. Selanjutnya izin Pak Sunardi, Bu Emi, Pak Nardi dosen, maaf ya sebelumnya ini koreksi dari saya atas apa yang saya amati hari ini. Semoga bisa membangun dan memperbaiki proses pembelajaran Bapak berikutnya. Dari yang saya amati, kalau di pembukaan tadi sudah lengkap semua, ada salam, berdoa, absen juga sudah ada. Langsung saya ke penutup dulu, di penutup tadi juga sudah lengkap semua, mungkin di bagian materi selanjutnya itu saat sinyal tadi Pak ya, Bapak menyampaikan ya. Dan di penutup juga sudah lengkap semua, post ini melakukan refleksinya melalui Google Form, itu tadi sudah saya dengar. Nah, di bagian kegiatan inti ada beberapa koreksi selain dari yang Bu Nursida sampaikan tadi, ada tambahan dari saya untuk di tampilan PPT yang pertama Pak. Tulisan yang di bagian tujuan kompetensi tadi agak kecil, tidak terlalu jelas. Nanti kalau kita tampilkan di proyektor di dalam kelas itu akan sulit dibaca oleh peserta didik kita. Itu yang pertama Pak ya. Yang kedua, Bapak tadi saat membagikan LKPD tidak menyebutkan kelompok, bahwa Bapak membagikan kelompok dulu, lalu baru membagikan LKPD. Tapi setelah presentasi, pas waktu mau presentasi, saya mendengar kelompok 1 yang maju, kelompok 2 yang maju di situ. Terus yang ketiga, Bapak masih belum membimbing sepenuhnya pada peserta didik saat mengerjakan LKPD. Dikasih instruksinya atau ke anak-anak nanti belum jelas mau bertanya seperti itu Pak ya. Nah terus ada lagi di keterangan LKPD-nya, lembar LKPD-nya Pak, mungkin untuk selanjutnya, mungkin ini karena waktu yang mepet Pak ya persiapannya, LKPD-nya kurang lengkap. Iya Bu. Iya benar, ya Pak ya, nanti dilengkapi lagi. Terus yang di bagian tabelnya tadi Pak, langsung sisi depan permiring saya sebagai siswa agak bingung di situ apakah ini sin atau kos seperti itu, atau misalkan sin sama dengan sisi depan permiring. Kalau menurut saya seperti itu, karena saya juga tidak mengajar SMA jadi saya kurang paham benar materinya itu. Terus selanjutnya sama seperti Bu Nursida tadi, Bapak kelupaan ngasih reward pada kelompok yang sudah berhasil mempresentasikan ke depan. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan koreksi atas tampilan Bapak hari ini. Mohon maaf, kita sama-sama belajar. Semoga ini bisa menjadi masukan dan perbaikan untuk Bapak dan saya juga ke depannya. Ya. Terima kasih Pak Sunardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak. Jadi masukan, semangat Pak. Wabarakatuh. Hilang. Nih hilang langsung Pak Sunardi nyorbok Pak. Maaf Pak. Giding Bu. Terima kasih Bu Okta sama Bu Nursida yang sudah memberikan masukannya kan. Ya, semuanya Kecil Bu Efni, tidak terdengar. Ya, saya ulangi ya. Terima kasih Bu Okta sama Bu Nursida yang sudah memberikan masukannya. Saya juga minta kepada Bapak Ibu di sini kita practicing untuk memperbaiki apa-apa yang belum sempurna menjadi sempurna. Ini adalah bahan untuk ajang untuk pelatihan kita sebelum ke PPL. PPL berhubungan dengan siswa dan itu akan direkam kemudian diupload ke YouTube yang otomatis akan dilihat oleh seluruh pengguna YouTube, minimal adalah se-Indonesia, mungkin ada orang lebih ya.
Jadi mohon juga kepada Bapak Ibu untuk melapang dada jika kawan memberi masukan, perbaikan, juga dari saya memberi masukan, dari Pak Sunardi memberi masukan, itu yang positif diambil, kalau kira-kira yang tidak baik ya jangan didengar ya Bapak ya. Tidak ada maksud dari kami untuk menjatuhkan, tapi kita sama-sama untuk memperbaiki diri kita untuk kedepannya, karena saya duduk di sini juga sebagai guru pamong itu tidak lebih hebat dari Bapak Ibu. Ya, jelas Bapak Ibu di sini adalah yang masih muda-muda, masih di era yang lebih maju, di era digital, sedangkan saya terlahir di era yang zaman now, mungkin kalau tidak zaman now ya, tidak zaman sekarang, tapi zaman yang masih yang dulu, yang istilah digitalnya belum lengkap. Jadi nanti kalau saya memberikan masukan juga mohon maaf kalau memang nanti ada kata-kata yang tidak berkenan di Bapak dan Ibu, tidak ada maksud di saya. Yang jelas pengalaman kemampuan Bapak Ibu selama ini saya lihat lebih dari saya ya. Untuk yang komen untuk Pak Nardi mahasiswa, yang pertama adalah mungkin karena gugup makanya untuk sintak PBL-nya tidak muncul ya, sintak PBL-nya. Jadi pembelajaran Pak Nardi mahasiswa lakukan itu adalah hanya bukan merupakan model pembelajaran PBL. Pembelajaran dia hanya model ceramah ya. Ceramah, kenapa saya katakan itu ya tadi seperti Bapak Ibu tadi yang komen yang menanggapi, bukan komen ya, itu bahwa dia memberikan bahan ajar, mengajarkan. Kemudian masalah itu bukan berarti setelah kita mengajar itu adalah bukan masalah, tetapi adalah soal ya, karena apa? Materi sudah ada ya, materi sudah ada. Kemudian untuk LKPD-nya juga, LKPD-nya tidak menuntut, tidak ada langkah-langkah yang menuntut anak itu menyelesaikan masalah ya. Jadi dia hanya berupa isian-isian, berarti soal-soal yang harus diisi seperti LKPD, lembar kerja siswa. Dia adalah berisi langkah-langkah sehingga siswa bisa mengerjakan sehingga masalah terpecahkan. Bu Okta tadi mengatakan bahwa saya juga saya tidak memahami karena saya tidak mengajar di SMA. Itu sebetulnya kalau Bu Okta bisa mengerjakan LKPD itu, karena Bu Okta kan tidak pernah mengajar di SMA, berarti tidak mengetahui materi itu. Tapi kalau misalkan pembelajarannya itu runtun dan benar, dan Bu Okta berhasil memahami daripada LKPD itu, berarti pembelajarannya benar. Jadi maksud saya gini, Bu Okta itu tidak pernah mengenal materi itu. Berarti Bu Okta belum paham, masih nol. Ketika pembelajaran terjadi oleh Pak Nardi mahasiswa dan Bu Okta menjadi mengerti, berarti pembelajaran itu berhasil. Nah itu ya. Jadi tolak ukurnya itu sebetulnya. Sedangkan ini Bu Okta melihat LKPD saja bingung. Nah, berarti LKPD itu belum menuntun siswa untuk berpikir sehingga mendapatkan suatu penyelesaian daripada masalah atau menghasilkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Nah itu, jadi nanti pesan saya, kemudian untuk tujuan, untuk pesan ke semuanya, untuk kalau dipaparkan di slide, itu tujuannya ditulis seperti yang ada di RPP. Melalui pembelajaran model PBL dan menggunakan ini. Jangan tujuan pembelajaran 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, kalau yang saya komen di Pak Nardi mahasiswa, memang yang diupload juga di RPP, itu tujuannya seperti tadi, tujuan pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi belum ada yang berdasarkan pembelajaran yang saya rasa sudah di-share di grup mahasiswa. Bu Fajar sudah. Jadi tolong di copy paste saja Pak Nardi mahasiswa, itu dilengkapi ya. Nah, itu. Jadi nanti tolong Pak Nardi untuk PPL nanti dipersiapkan kembali. Kalau Bapak mengatakan ada linknya itu tampilkan di slide.
tampilkan di slide sehingga siswa akan bisa melihat. Saya tidak tahu tadi tuh lihat link, apa linknya itu dikirim lewat WA, apa itu tidak dinyatakan. Nah, jadi untuk ke depannya perbaiki lagi saja. Mungkin di sini gugup. Untuk PPL mungkin tidak gugup lagi. Semoga semangat semuanya. Begitu saja Pak Sunardi. Silakan Pak Sunardi. Ya. Berapa orang lagi nih? Tinggal Pak Novi, Bu Sri ya. Sri. Tinggal Ibu sama Pak Sri. Noviansa. Satu orang lagi ya? Dua Pak. Dua Pak, dua. Oke, dua ya. Ya. Sekarang masalahnya apa sih Pak Nardi ini? Ini kalau nyusunnya sudah runtut Bu sebenarnya. Ilmunya sudah ada. Untuk menyusun RPP sudah ada ilmunya itu. Ya. Tetapi dia belum tahu, jadi belum ikhlas sebenarnya dia belajarnya itu. Belum ikhlas. Masalahnya apa di Pitagoras itu? Kemarin kan sudah aku kasih tahu kemarin. Mana Pak Nardi tadi? Mati Nardi? lampu Pak, mati lampu. Nah, yang Pitagoras tadi Pak Nardi ya? Iya Pak. Iya, nah itulah. Trigonometri. Iya, masalahnya itu harusnya kan masalahnya muncul. Misalnya begini, masalah itu. Ada tukang kayu atau tukang bangunan akan mengetahui apakah pintu itu dipasang siku-siku atau tidak. Sedangkan beliau tidak mempunyai siku-siku. Bagaimana pemecahannya? Bisa nggak ngitung membuat siku-siku kalau tidak ada alat penggaris siku-siku? Aku mau nanya, bisa nggak? Nggak ada penggaris. Hah? Bisa. Dan Bisa. alat. Alatnya alat tukang ya pensil, paku, penggaris. Sekarang untuk mengetahui bahwa pintu itu apa namanya ya, gawang pintu itu apa namanya? Pintu itu siku-siku dari mana coba? Masalah itu. Tegak lurus apa enggaknya aja? Ya, tegak lurusnya. Bagaimana caranya? Dia tidak punya alat, tidak punya penggaris siku-siku. Dengan teorema itu Pak. Hah? Pitagoras. Dengan teorema Pitagoras, apa yang diperlukan kalau begitu? Mencari salah satu panjang sisi yang belum diketahui. Sudutnya? Hah? Nah, Sisi disitulah. tegak sama itu. Iya, Sama alas. Iya, sisi alas Sisi dan sisi tegak, tegak itu. iya. Misalnya kita dibuat 4 cm atau 80, Iya. yang satunya berapa? 60. Nah, ditarik lurus lah itu nanti sisi miring kuadrat Iya, baru. sisi Itu miring. namanya siku-siku. Iya, Pak. Nah, itu caranya. Kan gitu. Atau barangkali menggunakan sudut telepasi. Sebenarnya kan sudah saya ajari kemarin. Untuk meneropong bintang atau tinggi jembatan ampera atau batang duren itu tidak perlu manjat kalau batangnya besar. Dilihat dari jauh kan itu kan pakai perbandingan, dilihat pakai terompong. Kan itu kan bisa. Sudutnya berapa? Karena itu nanti siku-siku. Jadi jarak dari teropong ke kaki berapa, sudut miringnya berapa, kan nanti sinusnya ketahuan itu nanti. Ya, sinus tengahnya itu. Jadi ketahuan nanti. Itulah sebenarnya. Makanya kalau bisa, ini susah aku ngatai Pak Nardi tidak kate, gimana ini. Saya lanjutkan dulu, Bu. Nanti terakhir di WA dengan Pak Nardinya. Yang lainnya silakan dilanjut, Bu. Waktunya hampir habis ini, 2 orang misalnya. Silakan Bu Ebni. Ya, silakan.